124201043 tingkat 2A. Di sini saya akan menampilkan materi terkait dengan penyakit anemia sel sabit. Selamat menyaksikan. Hai guys, hal pertama yang perlu kalian ketahui, mengapa sampai penyakit ini disebut sebagai penyakit anemia sel sabit? Nah, hal ini dapat kita lihat dari bentuk struktur anatomi dari sel sabit dengan struktur anatomi dari sel darah normal pada umumnya. Nah, coba kalian lihat pada gambar. Di situ ada dua bentuk sel darah. Yang satu adalah sel darah normal yang bentuknya bulat dan fleksibel, sedangkan yang di sebelahnya adalah sel darah sabit yang bentuknya keras dan bentuknya menyerupai seperti bulan sabit. Nah, setelah kita mengetahui perbedaan antara struktur anatomi sel darah normal pada umumnya dengan sel darah yang berbentuk seperti sabit, langkah selanjutnya yakni kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan anemia sel sabit. Jadi, anemia sel sabit adalah suatu penyakit anemia turunan di mana sel darah merah yang dihasilkan oleh tubuh seseorang bersifat tidak normal, yakni bentuknya yang pada awalnya bulat dan fleksibel menjadi berbentuk seperti sabit dan keras. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari penyakit anemia sel sabit, maka langkah selanjutnya yang perlu kita pahami yakni apa sih dampak yang ditimbulkan dari penyakit anemia sel sabit. Nah, dampak yang ditimbulkan oleh penyakit anemia sel sabit yakni yang pertama, stroke. Jadi, sel sabit dapat menyumbat suplai darah menuju ke otak. Karena penyumbatan ini, maka otak tidak cukup menerima oksigen yang dialirkan oleh darah. Tanda umum dari stroke yakni sulit berbicara, mati rasa pada lengan dan tungkai, serta kejang. Yang kedua yakni kerusakan organ-organ limfatik. Jadi, sel sabit dapat menyumbat suplai darah ke organ-organ limfatik yakni ginjal dan hati. Hal ini menyebabkan sehingga organ-organ limfatik tidak dapat melakukan fungsinya yakni memfiltrasi atau menyaring zat-zat berbahaya dan zat-zat beracun pada tubuh secara sempurna. Yang ketiga, hipertensi paru. Jadi, sel sabit menyumbat suplai darah di sekitar paru-paru yang menyebabkan paru mengalami kenaikan tekanan yang menyebabkan kita sulit untuk bernafas. Yang keempat, yakni sindrom dada akut. Jadi, sel sabit menyumbat darah ke paru-paru yang menimbulkan sehingga nyeri tak tertahankan di area dada. Yang kelima, yakni kebutaan. Jadi, sel sabit menghambat sirkulasi darah ke area belakang mata. Hal ini menyebabkan sehingga bagian mata yang bertugas untuk menangkap cahaya dan meneruskan cahaya ke otak menjadi terganggu. Yang keenam, yakni batu empedu. Jadi, sel sabit menyumbat suplai darah ke seluruh tubuh mengakibatkan sampai terjadinya kerusakan pada sel darah. Hal ini yang menimbulkan terbentuknya zat yang bernama bilirubin. Jika kadar bilirubin tinggi, maka akan menyebabkan terbentuknya kristal-kristal menyerupai batu di sekitar empedu. Yang ketujuh yakni priapismus. Jadi, pada pria yang mengalami anemia sel sabit akan mengalami ereksi yang menyakitkan dan dalam durasi yang cukup panjang. Nah, hal ini terjadi karena darah yang ada di sekitar penis tidak dapat kembali lagi ke jantung. Hal ini terjadi karena adanya penyumbatan sel sabit. Yang kedelapan yakni komplikasi kehamilan. Pada wanita hamil yang mengalami penyakit anemia sel sabit akan berisiko mengalami hipertensi yang mengakibatkan terjadinya keguguran dan berisiko mengalami persalinan prematur. Dan yang terakhir yakni luka pada kulit. Hal ini diakibatkan dari sumbatan di pembuluh darah pada kulit.
Nah, setelah kita mengetahui dampak yang ditimbulkan dari penyakit anemia sel sabit, maka langkah selanjutnya yang harus kita pahami yakni cara mencegah atau mengobati penyakit anemia sel sabit. Namun, pertama-tama kita harus kenali dulu apa sih tanda dan gejala yang ditimbulkan dari penyakit anemia sel sabit. Nah, tanda dan gejala penyakit anemia sel sabit yakni yang pertama mudah merasa lelah, yang kedua kegelisahan atau rewel pada bayi, yang ketiga mudah mengompol karena gangguan pada ginjal, berikutnya perubahan warna kulit dan mata yang disebabkan penyakit kuning, yang berikutnya kulit dan kuku terlihat pucat, berikutnya demam tinggi, berikutnya perut bengkak dan terasa sangat nyeri yang teramat sangat, yang berikutnya nyeri hebat bagian perut, dada, tulang, dan sendi yang berulang-ulang dan tidak tahu penyebab pastinya, yang berikutnya menunjukkan gejala stroke seperti kelumpuhan atau mati rasa setengah badan secara tiba-tiba, dan yang terakhir sering terjadi infeksi. Nah, setelah kita mengetahui tanda dan gejala dari penyakit anemia sel sabit, maka hal yang perlu kita ketahui selanjutnya yakni cara pengobatan atau cara mengatasi dari penyakit anemia sel sabit tersebut. Ada beberapa penanganan untuk mencegah penyakit anemia sel sabit, yakni yang pertama penanganan krisis sel sabit dengan cara menghindari faktor pemicunya seperti minum banyak air untuk menghindari dehidrasi, jaga pola makan yang sehat dengan rutin mengkonsumsi buah-buahan dan sayur, berikutnya kenakan pakaian yang hangat ketika berada di tempat yang bersuhu dingin, berikutnya olahraga ringan secara rutin, berikutnya hindari minuman beralkohol dan rokok, yang berikutnya kelola stres dengan baik. Nah, krisis sel sabit ini bisa ditangani lanjut dengan resep dokter dengan obat hidroksiurea. Nah, obat ini mampu menstimulasi tubuh untuk memproduksi satu jenis hemoglobin bernama hemoglobin fetus. Nah, hemoglobin ini dapat mencegah terjadinya pembentukan sel sabit. Yang kedua, penanganan nyeri. Nah, cara untuk meredakan nyeri yakni yang pertama, konsumsi obat peredah nyeri yang dijual bebas di apotek seperti paracetamol. Yang kedua, mengkompres bagian yang sakit dengan menggunakan handuk hangat. Yang berikutnya, minum banyak air untuk memperlancar aliran darah yang tersumbat. Yang berikutnya yakni mengalirkan pikiran dari rasa sakit misalnya dengan bermain game, menonton TV, ataupun membaca buku. Yang ketiga, penanganan anemia. Untuk mengatasi gejala tersebut, kita disarankan untuk minum suplemen asam folat yang dapat menstimulasi produksi sel darah merah pada tubuh. Yang keempat, pencegahan infeksi. Nah, pencegahan ini yakni dengan cara vaksinisasi sedari dini. Yang kelima, pencegahan stroke. Pasien anemia sel sabit lebih berisiko tinggi untuk mengalami stroke. Oleh karena itu, pasien dianjurkan untuk menjalani pemeriksaan transkranial Doppler scan tiap tahun. Melalui pemeriksaan ini, tingkat kelancaran aliran darah dalam otak bisa dilihat, sehingga ketika terjadi tanda-tanda stroke, deteksi dan penanganan dini bisa dilakukan. Keenam, transplantasi sumsum tulang belakang, yakni sumsum tulang belakang penderita diganti dengan sumsum tulang belakang pendonor yang tujuannya untuk menghasilkan sel-sel darah merah yang sehat. Sekian hasil materi yang saya paparkan, kurang lebih saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.